kembali lagi bersama saya Dandi sebagai host webinar pada hari ini. Untuk webinar Betsaida hari ini kita akan membahas tema yaitu olahraga pada ibu hamil, yang tentunya cocok banget nih buat ibu-ibu yang lagi hamil sekarang atau yang sudah ada rencana untuk memiliki momongan ya. Jadi cocok banget, langsung aja disimak nanti. Namun untuk sebelum saya mulai untuk webinar kali ini, silakan saya untuk membacakan rules untuk webinar pada hari ini. Yang pertama itu harap mematikan mikrofon dan video selama dokter memberikan edukasi agar webinar dapat berjalan dengan lancar. Dan kedua, untuk sesi Q&A, sahabat Betsaida dipersilakan nih untuk mengajukan pertanyaan melalui fitur kolom chat pada aplikasi Zoom, dan pertanyaan dapat diajukan sejak awal selama dokter nanti memberikan materinya. Lalu untuk 3 pertanyaan terbaik akan mendapatkan hadiah menarik yang dipersembahkan untuk Betsaida, disediakan dari Betsaida. Jadi persiapkan pertanyaan-pertanyaan terbaik dari sahabat Betsaida, nanti hadiahnya akan menunggu. Dan harap tidak meninggalkan webinar sebelum host menutup room meeting. Dan seluruh informasi yang didapat melalui webinar ini tidak boleh disebarluaskan tanpa seizin pihak rumah sakit. Jadi nggak boleh disebarin. Dan itu tadi untuk rules dari webinar untuk hari ini yang bertema olahraga pada ibu hamil. Nah, saat ini saya sudah bersama dengan Dr. Andika Raspati, SPKO, yaitu dokter spesialis olahraga, kedokteran olahraga di Betsaida Hospital. Kita kenalan dulu nih, mungkin ada yang kenal. Halo dokter, selamat pagi, apa kabar? Halo Mas Andi, apa kabar? Ini tuh lagi mau kayak membaca berita ya? Iya. Pemirsa. Bikin news di sini nih. Yoi, kita lagi mau baca berita nih. Nah ini buat pemirsa mungkin ada followernya dokter. Waduh, ya. Pasti followernya setia nih, setiap webinar ada terus ya. Jadi, terima kasih. Jadi udah pasti kenal sama dokter Dika. Buat yang belum kenal, dokter Dika ini spesialisnya kedokteran olahraga ya? Yes, benar. Jadi saya adalah spesialis kedokteran olahraga. Nama saya Dr. Andika Raspati. Oke. Ya, biasa dipanggil Dr. Dika. Bukan Andika Kangen Ben. Bukan. Itu babang tampan. Nah, saya lebih tampan lagi. Saya biasa dipanggil Dr. Dika. Oh gitu. Nama panggung lah. Nama panggung. Udah punya panggung guys. Iya. Kecil doang ngomongnya 2x2. Nah, jadi panggung 17-an. Iya. Jadi kalau kita bicara sport medicine, memang kita mengobati atau menangani kondisi medis yang muncul akibat berolahraga, contoh orang-orang yang cedera gitu ya, atau juga saya juga membantu menangani dan juga mencegah masalah medis ya yang bisa dicegah ya dan bisa diobati juga dengan olahraga. Oh gitu, jadi buat mengobati juga bisa dari olahraga juga bisa, dok, ya? Orang-orang kayak misalnya kena yang punya penyakit darah tinggi, punya kencing manis, diabetes, itu kan juga bisa tuh kita bantu dengan olahraga. Wah, ini seru banget nih, jadi kita menyembuhkan penyakit tanpa obat. Bisa, mungkin obat ada dok ya? Cuma mungkin meminimalisir obat dengan olahraga. Iya, dan juga mengoptimalkan efek terapeutiknya. Iya, apalagi sekarang penyakit tuh nggak pandang umur dok ya. Yes, apalagi yang masih muda, seumuran 20-an pun udah ada yang penyakit-penyakit yang cukup berat ya. Benar. Nah, untuk meminimalisirnya dengan olahraga tersebut gitu dok. Betul banget, bisa bantu mencegah juga kan soalnya. Betul. Dan hari ini kita akan membahasnya lebih ke olahraga untuk pada ibu hamil. Yes. Nah kan sebelumnya dokter kan membahas soal olahraga untuk orang-orang yang normal, yang biasanya olahraga bisa kita lakukan ya secara normal. Yeah. Nah ini khusus untuk ibu hamil. Yes. Nah dokter kan bilang nih katanya semua kita harus olahraga biar sehat. Nah untuk ibu hamil gimana dok? Emang boleh ya ibu hamil olahraga? Iya, jadi kalau kita bicara olahraga itu memang dia akan memberikan efek positif nih. Efek positif, efek yang sehat kepada banyak orang, pada semua orang lah. Termasuk ibu hamil sebenarnya. Masalahnya itu banyak banget di budaya kita gitu ya, budaya di plus 62 nih. Plus 62 gitu kan, negara berflower dia. Kalau kita bicara ibu hamil tuh kayaknya harus di eman-eman lah kalau benar. Malah ada suami siaga yang ibunya ngangkat galon gitu. Mama jangan dong gitu kan. Padahal galonnya kosong kan. Jadi intinya kayak itu nggak boleh bergerak banget gitu. Benar. Padahal justru kayak gini nggak boleh. Justru bukan nggak boleh, dalam artian rugi. Benar. Ibu hamil yang mager itu akan ibaratnya bisa dibilang bikin efek samping yang nggak bagus lah, bisa dikatakan gitu. Bahkan untuk janin sendiri? Buat ibu sama buat janinnya. Dan bahkan kalau kita bicara gini, orang-orang yang bukan yang normal ya, kalau normal kesannya ibu hamil nggak normal ya. Orang umum. Nah kalau umum itu tuh kan kita bisa bilang ada rekomendasi yang secara general itu dikatakan 150 menit seminggu.
Kalau kita bicara panduan untuk ibu hamil, sama juga. Jadi nggak ada korting, nggak ada diskon, nggak ada korting, nggak ada cashback. Tergantung pakai apa. Ini hampir sebut produk ya. Jadi kalau kita bicara ibu hamil itu rekomendasinya pun sama dengan orang yang tidak hamil. Tapi memang mesti ada beberapa penyesuaian dan beberapa hal yang mesti diperhatikan gitu. Dan juga gerakannya juga nggak sembarangan dok ya pasti. Iya. Mungkin kan lari sprint untuk ibu hamil 5 bulan. Iya, jangan dulu ya. Atau main gulat gitu contoh. Aduh, main gulat. Pakai kursi lipat lagi kan. Beda. Ya itu nggak mungkin ya. Nggak mungkin. Tapi pada intinya gitu dok ya. Sebenarnya nggak terlalu beda banget sama olahraga seperti biasanya. Cuma mungkin ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Iya, benar. Dari segi gerakan sendiri dan juga pemilihan olahraga seperti apa. Betul banget. Nah, tapi manfaat untuk olahraga buat ibu hamil itu apa sih dok? Iya, jadi seperti halnya orang yang tidak hamil, ya olahraga pada ibu hamil itu dia memberikan banyak sekali manfaat, terutama juga soal dari well-being atau rasa kayak kebugaran. Oke. Oh, ibu hamil kan banyak yang kalau kita lihat nih ada ibu hamil yang terlihat ceria. Ada ibu hamil yang terlihat lesu gitu kan, kayak ibaratnya kalau kita bilang kayak kol goreng lah. Waduh, pernah beli kol goreng nggak? Kol goreng itu kan kayak lembek gitu kan, nah kayak gitu. Kayak risol udah dingin. Intinya adalah lesu, lemes gitu ibaratnya. Nah, padahal kalau kita bicara well-being, ya well-being atau rasa seperti enak badannya gitu, itu bisa diperoleh dengan kita aktif berolahraga, termasuk buat ibu hamil. Nah itu secara umumnya. Secara lebih spesifiknya, penelitian menunjukkan bahwa orang hamil, ibu hamil yang rutin berolahraga itu bisa ngebantu untuk mengontrol supaya berat badannya jangan terlalu melambung tinggi ke angkasa. Karena apa? Karena kalau kita bicara peningkatan berat badan yang tidak terkendali, itu juga nggak bagus buat janinnya. Buat janinnya juga jelek, buat pertumbuhan janin juga nggak bagus. Belum lagi bicara kalau misalnya sampai ibu ini dia mengalami diabetes gestasional namanya. Jadi kayak kencing manis gitu ya, diabetes. Tapi memang yang terjadi karena kehamilan. Nah ini bisa dibantu, dicegah dengan cara olahraga. Ya. Jadi buat kesehatan si ibu, buat kesehatan si anak janinnya ini, kalau kita atau ibunya olahraga, itu lebih terjaga. Baik. Gitu. Tapi saya pernah dengar dok, ada yang bilang kalau olahraga pada ibu hamil itu bagus untuk perkembangan otak janin. Apa itu benar dok kira-kira? Iya, jadi intinya gini, kalau kita berolahraga, artinya kan pasti kita akan memaksimalkan fungsi kardiovaskular atau kardiorespirasi. Di mana kardiovaskular dan kardiorespirasi ini sangat penting banget untuk bicara nutrisi ke janin juga. Baik. Sirkulasinya, oksigenasinya, semakin bagus sirkulasi, semakin bagus oksigenasi ke berbagai jaringan, termasuk ke jaringan janinnya, itu pasti bakal mengoptimalkan pertumbuhan si janin, termasuk si otaknya itu. Artinya tadi, olahraga itu sendiri buat bicara mencegah penyakit baik untuk ibunya dan juga janinnya, dapat. Kemudian juga bicara dari segi mengoptimalkan perkembangan, tumbuh kembang janin juga dapat. Asalkan pas ya dosisnya ya, jangan sampai kita milihnya yang ekstrim gitu kan, sprint angkat beban yang terlalu berat gitu. Sebenarnya kalau angkat beban yang biasa juga boleh. Tapi kalau sampai harus maksimal, kayaknya juga nggak bisa juga. Nggak juga sih ya, makanya saya nggak pernah lihat sih ya yang sampai se ekstrim itu. Adera ya kali. Waduh, Adera nggak hamil sih. Nggak hamil. Oke dok, tadi kan itu soal perkembangan janin. Tapi ini misalnya dok, kalau memandang dari segi SPKO, misalkan ibu hamil ini mengidap suatu penyakit juga, artinya penyakit ini bisa disembuhkan dari SPKO sendiri. Gitu. Nah itu bagaimana dok? Jadi berkolaborasi nih, ibu hamil dan juga si ibu hamil ini memiliki penyakit khusus mungkin ya. Itu bisa mengganggu. Jadi intinya gini, kalau kita bicara olahraga, saya ini termasuk penganut yang bisa dibilang olahraga itu hampir nggak ada orang yang nggak boleh ngerjain. Hampir nggak ada orang yang nggak boleh ngerjain. Dalam artian gini, kalau kita mikir olahraga, itu kan memang kita bayang kita kan mesti lari gitu kan, mesti sampai gombios keringetan. Ya nggak juga. Olahraga itu kan dia ada beberapa tahapannya, ada intensitasnya. Ada yang ringan, olahraga yang moderate, sampai olahraga yang memang berat, intensitasnya yang intens sekali. Nah, untuk orang-orang yang memang punya kondisi medis, tadi contoh misalnya dia kehamilan dengan let's say comorbid gitu ya. Dengan beberapa penyakit, nah itu bisa jadi sebenarnya masih bisa, tapi harus dibuat ringan sekali. Kecuali kalau misalnya memang dia ada satu kondisi yang kita bisa bilang itu sebuah kontraindikasi. Jadi ada satu ibaratnya kontraindikasi atau gimana bisa kita bilang ya, kondisi yang membuat orang hamil itu sebaiknya ya jangan olahraga dulu deh. Gitu. Dalam itu olahraga tadi yang saya bilang kayak jogging gitu ya, memang benar-benar cukup menyita waktu dan menyita energi juga gitu maksudnya. Nah,
Contohnya kayak orang-orang ibu hamil yang mengalami pendarahan. Jadi misalnya kehamilannya sering ada pendarahan, itu tidak disarankan. Kemudian misalnya let's say rembes air-airnya keluar tubannya. Atau misalnya memang beberapa kondisi lain yang memang high risk. Seperti misalnya ada kondisi di mana si uterus atau rahimnya itu dia cervixnya tuh lemah. Jadi bikin kontraksi dan akhirnya bisa bikin bayi lahir prematur. Nah ini juga dalam tanda kutip dikontraindikasikan untuk melakukan latihan fisik yang tadi lari, jogging. Jadi ya, memang kita melihat kondisinya banget nih. Apakah emang ibu ini dalam kondisi yang sehat atau jangan-jangan ada masalah kesehatan baik pada ibunya atau pada janinnya. Nah ini mesti ngobrol dulu sama SPKO sama juga SPOG-nya pasti. Betul. Jadi kan jadi pada intinya untuk ibu hamil yang mungkin lagi ada penyakit juga, jadi bisa konsul juga kedua dokter ya, SPOG-nya sama SPKO-nya gitu. Betul. Ya, untuk masalah olahraganya gitu. Iya, jadi SPOG-nya ntar bakal nentuin, oke, ini kondisinya seperti ini, aman apa enggak, atau masih bisa ada ruang untuk olahraga. Nah nanti SPKO lah yang bakal menentukan, oke, programnya apa nih? Olahraganya apa? Latihannya apa? Berapa lama? Berapa kali? Dan sebagainya. Baik. Berarti ini juga dok ya, dilihat dari kondisinya dulu ya. Jadi barulah ketemu nih kira-kira olahraganya seperti apa, intensitas olahraganya bagaimana dan lain-lain. Oke, itu tadi berbicara soal kondisi. Kalau misalkan untuk contoh olahraganya sendiri dok, misalkan untuk ibu hamil dan mungkin untuk ibu hamil memiliki resiko yang khusus gitu. Artinya perlu ada perlakuan khusus untuk olahraganya sendiri. Gimana dok? Jadi kita mesti lihat dulu nih, ibu hamil yang mau olahraga ini dia baru mau mulai atau sudah pernah sering gitu. Iya, karena saya juga mungkin beberapa kali banyak ketemu sama teman-teman pelari nih. Runners kan sekarang lagi hits banget ya gitu ya. Sama sepeda sih ya. Sekarang mungkin agak kesalip nih sama sepeda nih. Tapi beriringan. Tapi yang namanya lari itu dari dulu mereka tuh yang udah setia ya, hardcore runners tuh udah ya sampai sekarang nggak berpaling lah dari sepatu larinya gitu. Dan lari juga lebih murah sih dok ya. Iya benar juga sih. Kan kalau sepeda Bronton dulu. Aduh, nyebut merek ya. Jadi intinya jadi kalau bicara lari gitu, olahraga contoh saya ke lari, terus dia hamil. Misalnya nih, dia emang udah seneng lari dari dulu. Terus kemudian hamil. Nggak tiba-tiba juga sih. Nggak tiba-tiba juga sih. Maksudnya dia hamil gitu. Nggak. Dia misalnya dia sebelum nikah udah seneng lari, terus dia nikah, terus kemudian dikaruniai kehamilan. Itu boleh sebenarnya. Boleh. Asalkan kehamilannya nggak bermasalah, dia nggak ada pendarahan, dia nggak ada kontraksi prematur, nggak ada pecah ketuban segala macam atau rembes ketuban. Itu silakan diterusin larinya. Orang ada bilang, "Dok, itu nggak takut apa? Misalnya baru trimester awal gitu ya." Apalagi kan orang bilang kalau trimester awal tuh lagi ringkih-ringkihnya. Iya. Ya kan? Kalau orang tuh mikirnya, oh bayinya nih pegangannya baru kecil nih, baru nempelnya baru dikit gitu kan. Nggak takut copot tuh bayinya gitu kan. Maksudnya nggak takut lepas dari, kan kalau bicara kehamilan kan si janin itu dia nempel ke dinding rahim, terus ntar dia baru berkembang makin dalam makin besar gitu kan. Nah, orang tuh banyak kepikiran, wah kalau misalnya hamilnya baru 2 bulan misalnya gitu, terus dipakai lari, itu gimana nggak? Kan goyang-goyang gitu, kebayangan tuh sama copot gitu janinnya. Ternyata nggak begitu. Jadi kalau dari penelitian mengatakan bahwa orang yang sudah terbiasa untuk melakukan sebuah aktivitas olahraga dan dia hamil muda, ya diterusin, asalkan tadi aman, semuanya sehat, kehamilannya wajar dan normal, nggak apa-apa. Nggak masalah. Jadi saya pernah sekali ini agak ini juga nih unik pengalaman saya. Jadi saya lagi bertugas sebagai dokter di satu event maraton. Tiba-tiba sebelum start ada peserta ngampirin saya. Dok, aku baru tahu beberapa hari yang lalu aku hamil. Tapi aku udah beli slot lari nih. Udah apa namanya? Udah mau ikutan lari. Aku boleh lari nggak? Itu orang-orang yang lain kan, wah janganlah gitu kan segala macam. Nanti kenapa gimana? Iya betul. Ya terus memang gini, saya memang di situ saya tanya lebih lanjut gitu kan. Ada nggak gejala-gejala yang memang sekiranya bisa berbahaya gitu? Bisa dikatakan bisa beresiko lah. Nah, ternyata setelah saya cek dan saya pastikan dia aman. Itu kalau nggak salah bukan beberapa hari, dia bilang beberapa minggu. Jadi udah kelihatan lah gitu ya. Kita bisa gali. Nah, akhirnya saya bilang, ya udah. Ibu udah biasa lari. Udah dok, saya biasa lari sampai half marathon segala macam. Oke. Saya cek tadi, saya lihat secara umum saya nggak melihat ada kondisi yang beresiko. Kalau saya bilang boleh gimana? Saya bilang gitu. Oh, kalau udah bilang boleh ya saya mau lari. Saya masih mau lari dok, saya mau. Ya udah kan dia lari dan fine saja. Gitu. Memang harusnya ini ya, kalau kita mau bicara idealnya harusnya cek dulu ke SPOG, pastikan kehamilannya baik. Tapi dalam arti saya sedikit ingin menunjukkan bahwa
ibu hamil meskipun dia hamil masih muda, tapi dia nggak punya masalah dengan kehamilannya, kehamilan sehat, that's okay. That's okay ya. That's okay. Jadi sebenarnya nggak apa-apa ya. Jadi kan banyak nih dok yang berasumsi kalau ibu hamil, ya tadi dokter bilang nggak boleh kegiatannya keras berat-berat gitu ya. Apalagi olahraga kan asumsinya pasti berat gitu ya. Membutuhkan banyak energi yang pasti ibu hamil tuh energinya tuh kan terbatas dok ya. Jadi ini mematahkan asumsi masyarakat bahwasannya ibu hamil tuh nggak boleh olahraga, ternyata tuh boleh gitu. Boleh banget dan bahkan dianjurin kan. Dianjurkan gitu. Tapi dok, untuk ibu hamil sendiri ini mulai olahraga khusus seperti ibu hamil itu langsung di awal pas tahu dia hamil atau gimana dok? Berapa bulan gitu misalnya? Jadi gini, kalau kita bicara tadi, kita ngelihat ibu hamil ini mesti lihat dulu dia tadi terbiasa apa belum. Tadi yang kalau saya bilang, kalau dia bicara udah sering lari, dia emang pelari atau pesepeda gitu ya. Kemudian dia pengen lanjut larinya, itu silahkan. Dari tadi saya katakan mungkin minggu-minggu awal pun udah bisa lari. Maksudnya nggak perlu sampai berhenti gitu ya. Tapi untuk ibu-ibu yang baru mulai, misalnya ini setelah denger kita ngobrol hari ini, terus aku mau nyoba mulai gitu latihan. Memang harus dari bawah dulu, dari yang benar-benar ringan. Contoh apa? Jalan kaki, jalan cepat gitu kan. Brisk walking namanya. Dimana memang kita mesti ngeliat dulu, karena kan orang hamil itu kan dia ada perubahan fisiologis juga. Dimana pada beberapa orang karena ada perubahan hormonal gitu kan, itu merasa mungkin lebih gampang capek lah, lebih kurang bertenaga. Nah, kalau kita baru memulai dengan kondisi kayak gitu, kita harus benar-benar dibikin dari bawah. Dari yang benar-benar low banget intensitinya, nggak terlalu lama juga gitu kan. Nah, pelan-pelan dinaikin. Tapi memang ada beberapa olahraga yang kita mesti hati-hati. Contoh olahraga yang resiko jatuhnya besar. Contohnya? Berkuda. Oh gitu. Contohnya. Jauh banget. Atau misalnya bersepeda, buat orang yang baru sepedahan. Orang bersepeda kan kalau misalnya baru belajar gitu ya, misalnya belum terlalu lancar, ya jangan gitu, karena biar gimana pun namanya benturan. Karena yang kita khawatirkan adalah benturan di area perut tadi. Jadi meskipun dia secara olahraga itu dia aman tadi atas guncangan-guncangan yang ditimbulkan saat orang jalan atau lari, tapi kalau bicara ada benturan di perut, tetap itu beda lagi. Jadi main futsal gitu misalnya ya. Ibu hamil main futsal. Contoh. Atau main sesuatu yang sekiranya bisa menimbulkan resiko kena perut, benturan di perut. Ya artinya emang perut ini nggak boleh terbentur ya dok? Iya, jangan sampai ada benturan atau jadi jatuh. Jadi dapat lagi tuh pengetahuan bahwasannya ibu hamil tuh yang penting jangan terbentur dok ya. Jangan terbentur, dan tadi juga tetap harus disesuaikan. Kalau misalnya dia baru memulai, jangan juga langsung ke yang pengen tinggi-tinggi. Karena tadi ada perubahan fisiologis, perubahan hormonal, perubahan fungsi paru, fungsi jantung juga sama dan sirkulasi, yang membuat orang itu dia harus lebih dulu adaptasi. Ibu hamil yang baru memulai untuk berolahraga. Gitu. Dok. Itu tadi kan contohnya tadi pertama udah ada jogging, lalu jalan kaki. Nah berikutnya kira-kira ada apa lagi dok untuk olahraganya? Kalau kita lihat nih sekarang juga banyak nih senam hamil. Senam hamil. Beseda juga punya kan ya program senam hamil. Cuman gini, kalau senam hamil tuh kebanyakan dia lebih ke arah melatih kelenturan. Melatih kelenturan, sama beberapa juga yang memasukkan program kekuatan otot, terutama otot-otot di sekitar panggul. Yang memang untuk persiapkan kami. Contoh kayak Kegel deh. Kegel itu kan dia bagus sebenarnya buat latihan memperkuat dasar panggul, ya, supaya juga menyokong kehamilannya. Tapi sebenarnya kalau kita lihat nih, nggak cuma penguatan otot panggul, kemudian fleksibilitas segala macam yang dibutuhkan, tapi juga kardionya tadi. Contoh dengan jalan cepat, dengan jogging gitu kan, itu kita bisa memperoleh kebugaran yang lebih paripurna. Wah, bahasanya kayak DPR banget paripurna. Nah itu artinya kita mesti bikin dia komplit lah kebugarannya, nggak cuma otot-ototnya yang kuat, nggak cuma badannya lentur, nggak cuma panggulnya yang cukup kokoh untuk menopang kehamilan, tapi juga sistem kardio, sistem jantung dan juga sirkulasi darahnya, dan juga paru-parunya. Itu mesti dipenuhi lah. Dipenuhi, betul. Jadi intinya itu sih dok, kita bisa bilang nggak sih dok kalau misalkan olahraga pada ibu hamil itu lebih fokus ke kardionya dan juga untuk tujuannya supaya minimal sehat dan bugar aja. Jadi tadi kalau kita bicara kebugaran, kita kan bisa bicaranya itu kan kompleks ya. Ada kebugaran kardio, tapi juga ada kebugaran otot. Nah untuk ibu hamil itu kardio tadi udah jelas ya. Kardio kita bisa bilang
dia ngebantu peningkatan mengendalikan peningkatan berat badan, kemudian tadi untuk sirkulasi janin segala macam yang memang bisa ngebantu dengan latihan kardio. Tapi juga tadi penguatan, contoh tadi penguatan dasar panggul dengan Kegel. Itu dia bagus buat menyokong kehamilannya. Kemudian juga ada beberapa ibu hamil yang mengeluh sakit pinggang. Oh, oke. Karena kan beda begitu dia apalagi sudah cukup besar itu kan shifting tuh si gravitasi titik gravitasinya dia berpindah ke depan. Nah, dengan kita melakukan latihan-latihan yang sekiranya bisa membantu memperkuat otot punggung dan pinggang, itu juga bisa ngebantu supaya keluhannya berkurang. Baik. Jadi intinya sebisa mungkin lakukan latihan-latihan yang tadi kardionya dapat, flexibility dapat, strength dapat, tapi tentunya dengan menyesuaikan. Tadi contoh misalnya kita mau bicara strength, janganlah kita ambil yang misalnya sampai maksimal tadi yang kita bahas di awal ya. Sampai ngangkat barbel sampai berapa kilo sampai dia ngeden. Sampai itu yang ngeri, itu juga jangan tuh. Kalau kita bicara ibu hamil, latihan sampai mengedan, itu kan bahaya juga ya, nggak baik juga buat kehamilan. Jadi intinya pilihlah latihan yang memang bisa memenuhi tadi kardio, kekuatan otot dan juga lenturan, tapi dengan porsi yang pas. Tahunya dari mana porsinya pas ya tergantung orangnya. Tergantung orangnya juga gitu dok. Tapi dok misalkan ya olahraga setiap, maksudnya gini, kan ibu hamil kan dari awal bulan 1 bulan pertama sampai 9 bulan kan ya. Nah itu di setiap semesternya itu dia ada ini nggak sih perbedaan olahraga lagi nggak sih? Karena kan kondisinya pasti berbeda ya, perutnya lebih besar atau bagaimana? Jadi kalau untuk awal-awal tadi, kalau untuk di awal-awal orang cenderung ragu gitu kan karena tadi dikatakan masih muda gitu, masih baru hamilnya. Tadi sebenarnya untuk yang kalau kita bicara kita aman sih hamilannya sebenarnya nggak ada masalah. Dalam artian masih bisa kita melakukan hal yang bisa kita kerjakan, tapi tadi harus disesuaikan juga kondisi. Kalau tadi ada ngeflag, ada muncul pendarahan atau kontrasi dan sebagainya, itu harus disesuaikan lagi. Nah, untuk yang trimester 2 memang dikatakan secara general ini yang paling aman nih. Trimester 2 itu trimester yang paling aman buat seseorang itu beraktivitas fisik. Ya, dia mau latihan seperti apa, kecuali yang ada benturan di perut gitu kan, main bela diri gitu kan misalnya. Gulat, pencaksilat, sumo. Ada sumo ya? Ya, nggak gitu juga sih. Nggak gitu juga sih. Tapi intinya kita bisa pilihkan latihan tadi yang memang dia tidak ada benturan di perut, kemudian tidak ada risiko jatuh juga, ya kan? Betul. Nah, itu paling aman memang trimester 2. Nah, trimester 3 itu biasanya ada sedikit kendala ukuran perut pertama. Terus juga secara fisiologis wajar kalau ibu hamil itu mengalami penurunan kebugaran. Itu wajar. Kenapa? Karena tadi ada kalau kita bilang tuh biasanya plasma darah, cairan darah makin banyak. Dan pada beberapa kondisi dia bisa bikin lebih encer. Jadi hemoglobinnya turun. Sel darahnya terkesan turun karena dia lebih encer. Nah, kadang hal ini membuat orang menjadi lebih turun kebugarannya, lebih gampang capek. Benar. Iya, lebih gampang capek. Benar, pernah ngalamin ya? Enggak juga sih. Maksudnya pernah lihat tuh ibu hamil udah gede, jalan dikit 1 meter dikit aja. 1 meter baru selangkah. Oke, tapi itu benar. Apa yang dialami oleh Mas Teddy tadi, melihat maksudnya. Nah, itu benar karena secara fisiologi memang gitu, ada sedikit penurunan kebugaran. Nah, pada kondisi seperti ini, yang namanya olahraga itu mesti di-adjust porsinya. Sometimes kita mesti kurangin intensitasnya. Sometimes kita mesti kurangin durasinya bahkan. Menyesuaikan sama kondisi si ibu. Kemudian juga ada beberapa gerakan yang memang misalnya ada beberapa orang yang begitu berbaring itu sesak. Ya, berbaring sesak nafas. Nah, itu juga mesti kita sesuaikan. Kalau emang dia dengan berbaring telentang itu membuat dia nggak nyaman nafasnya gitu ya, maka kita mungkin bisa buat modifikasi. Benar. Posisinya mungkin agak ditinggikan atau jadi sangat banget tergantung sama perubahan tadi. Perubahan yang memang terjadi baik secara fisiologis maupun anatomis. Iya sih memang kan kalau ibu hamil yang udah perutnya besar banget, udah serba salah. Tidurnya susah kan gitu. Tidur salah, tengkurap nggak mungkin juga. Ntar kalau tengkurap jadi gitu kayak kepala. Iya. Jadi emang harus disesuaikan banget sama. Disesuaikan sama. Tadi kan ada senam hamil dok. Ada lagi nggak dok kira-kira selain itu? Ya biasanya sih gitu ya, kita bicaranya kalau udah trimester akhir itu biasanya kita udah persiapan untuk proses persalinan. Makanya kenapa di situ biasanya tadi lebih ke arah relaksasi, kemudian memperkuat otot-otot dasar panggul, kemudian fleksibilitas panggul juga, sendi-sendi panggul juga ditingkat. Nafas. Nah, dan juga tadi fleksibilitas sendi-sendi panggul itu juga dilatih di situ supaya tidak sulit. Dan memang dikatakan orang-orang yang aktif berolahraga ya ataupun beraktivitas fisik itu dikatakan juga salah satu tadi fungsi yang belum sempat kusebut adalah lebih gampang proses persalinan. Lebih gampang karena fleksibilitasnya itu ya. Ya berbagai hal karena juga mungkin sirkulasinya bagus ya, kemudian juga otot juga mendukung sehingga
penelitian mengatakan orang-orang yang aktif olahraga itu lebih lancar persaingannya. Okay. Berarti ini lebih ke yang partus normal, Dok ya? Oke, jadi buat ibu-ibu yang lagi hamil yang nanti rencananya melahirkannya normal nih, Dok ya. Ini penting banget nih karena nanti pas persalinan itu dimudahkan ya. Tadi gitu. Outputnya seperti itu tadi, dimudahkan. Oke, itu kan tadi contoh-contohnya sudah. Jadi untuk berikutnya apa saja sih, Dok, hal yang perlu diperhatikan untuk ibu hamil yang mau olahraga? Do and don'ts-nya gitu. Yang pasti yang pertama adalah tadi pastikan dulu ibunya sehat, janinnya sehat, ya, kehamilan sehat. Karena tadi kita benar-benar bisa nentuin apakah ibu boleh olahraga atau nggak boleh, tergantung apakah ada kondisi medis yang tadi, contoh, apakah ada kontraksi yang prematur, apakah ada pendarahan, apakah ada yang tadi rembes-rembes ketuban, misalnya contoh gitu kan. Nah, terus kemudian juga ada beberapa yang mengatakan bahwa untuk kehamilan yang berisiko seperti tadi si rahimnya lemah, si serviksnya lemah, atau misalnya dengan kembar yang berisiko gitu ya, itu dikatakan sebaiknya tidak melakukan olahraga seperti itu, tidak berolahraga seperti yang tadi kita bahas. Nah, untuk bisa tahu ini kan kita juga mesti cek ke SPOG sebenarnya. Jadi baiknya konsul. Belum juga bicara kita kesehatan si ibunya. Ada beberapa kondisi kadang-kadang ibu itu dia mengalami hipertensi. Oh, ada juga ya? Ada. Jadi ada orang-orang yang mengalami hipertensi kehamilan. Ini juga harus mungkin bukan dilarang, tapi harus benar-benar disesuaikan sekali dosis latihannya. Betul. Sama contoh kayak misalnya orang-orang yang tadi mengalami misalnya anemia, ibu-ibu yang dia hemoglobinnya terlalu turun, terlalu rendah, itu juga bukan yang nggak boleh sih, tapi harus benar-benar di-adjust, benar-benar kalau radio tuh fine tuning, benar-benar dipasin banget, nggak boleh terlalu lebih, nggak boleh terlalu berlebihan, atau nggak boleh kekurangan juga. Kalau kurang jadi nggak ada efeknya, nggak ada efeknya. Jadi intinya adalah untuk orang-orang dengan masalah tadi, yang pertama adalah do check the doctors. Anak Klaten banget ya gue. Iya, sudah banget. Intinya adalah kita mesti make sure bahwa apakah memang ibu ini sehat atau enggak. Nah, untuk berikutnya dunia adalah aku kan latihan yang memang kita sudah nyaman. Dan gini, mungkin untuk teman-teman yang biasa lari, kemudian biasa olahraga yang sifatnya ada event-event kompetisinya gitu ya. Itu banyak yang pengen atau senantiasa memperbaiki performance-nya dia. Contoh, pelari-pelari yang misalnya ini ikut maraton, sekarang COVID memang agak jarang ya, tapi kan masih virtual segala macam masih ada. Biasa dia misalnya finish, let's say kita sebut maraton gitu ya, bisa finish dalam waktu misalnya 4 jam tadinya. Terus ya saya punya mimpi, tekad pengen bisa maraton 3,5 jam, misalnya contoh gitu contohnya. Nah itu jangan mencoba, tapi sebaiknya tidak melakukan latihan yang sifatnya enhancement program saat hamilan. Jadi olahraga saat kehamilan itu dia lebih ke arah sebatas untuk mempertahankan kebugaran dia, bukan untuk meningkatkan performance. Betul. Karena kalau kita bicara meningkatkan performance, maka dia akan ada program yang mesti diikutin. Di mana program ini belum tentu cocok untuk kehamilan dia. Jadi sekedar untuk sehat lah, sekedar untuk bugar, jangan sampai melorot tingkat kebugarannya dia. Improve kesehatannya ya. Iya, bukan performance ya, untuk kita hamil itu. Nah, terus kemudian juga jangan sampai dehidrasi. Jangan sampai dehidrasi, kenapa? Karena ya tadi kita sangat ingin sirkulasinya terjaga, dan dehidrasi itu bisa membuat sirkulasi baik ke ibunya maupun ke janinnya juga terganggu. Artinya hindarilah tempat yang panas, berolahraga di tempat yang lebih sejuk, mau indoor pakai AC, main treadmill juga bisa gitu. Kalau lagi panas keluar, wah terik banget nih, mataharinya galak banget nih hari ini gitu kan. Matahari galak banget kan, terang gitu kan. Itu mungkin ntar dulu deh, atau gunakan pakaian yang memang dikatakan jangan terlalu ngekep gitu, yang memang menjamin sirkulasi udara, suhunya juga bisa dilepas dengan mudah. Jadi ngaruh juga dok ya untuk dari segi kondisi suhu ruangan. Ngaruh. Boleh kepanasan. Jangan itu panasan karena bikin dehidrasi dok. Benar, takutnya ibu hamil dehidrasi kan bahaya. Udah dehidrasi dipaksa latihan, jangan deh. Kasihan janinnya ya. Iya. Oke, itu kan tadi hal-hal yang perlu diperhatikan ya untuk ibu hamil dok. Dan sih ini dari dokter pribadi sendiri pernah nemuin kasus apa aja sih dok yang berhubungan dengan olahraga pada ibu hamil dan kondisi ibu hamilnya sendiri? Kira-kira ada kasus yang mungkin jadi contoh ya? Iya mungkin tadi yang di event marathon tadi ya. Ada itu aja tadi. Iya itu dia. Terus kemudian juga adalah beberapa mungkin kasus yang sampai berat banget apa gimana, enggak sih. Biasanya orang-orang yang datang saya adalah orang yang sudah terbiasa. Orang yang mau udah biasa lari terus dia hamil. Kemudian akhirnya nanya ke saya, boleh nggak teruskan? Nah, saya bilang, kalau memang menurut SPOG-mu aman, kehamilanmu sehat,
silahkan teruskan. Tapi juga ada, saya pernah nemu satu dari komunitas pelari gitu ya, dia muncul gejala-gejala kayak sering blackout gitu. Oh gitu. Nah, ini juga hal yang perlu diperhatikan. Jadi kapan sih seseorang itu harus bukan menghentikan, tapi paling tidak stop dulu lah ya, terus konsul dulu ke SPKO atau SPOG-nya saat di berolahraga. Kalau memang muncul beberapa gejala, ini juga penting banget nih, ini juga penting banget buat saya sampaikan. Pada ibu hamil yang saat olahraga mengalami keluhan seperti tadi, lagi-lagi tiba-tiba nge-flag, wah kok nge-flag nih, atau bahkan pendarahan yang cukup hebat, terus kemudian rembes, ya ada ketubannya keluar, kemudian misalnya dia juga jadi blackout, jadi pusing gitu, wah dizzy, kunang-kunang gelap, pingsan. Sakit, ya apalagi sampai pingsan ya, terus nyeri dada, sakit dadanya, itu mesti, atau sesak napas berat banget, itu baiknya coba stop dulu olahraganya, terus dikonsulin dulu ke SPKO atau SPOG. Karena saya pernah dapat satu kasus, jadi seorang ibu, dia nggak sadar kalau dia hamil, tapi kok jadi sering blackout gitu dia bilang, jadi sering kunang-kunang gelap gitu. Bahkan pernah suatu ketika dia akhirnya masuk rumah sakit gara-gara itu, dan akhirnya dari situ dia tahu dia hamil. Baru ketahuan di situ. Jadi dokternya mungkin anamnesis terlambat haid sebagainya, dicek hamil. Nah, pada kondisi kayak gitu memang kita harus adjust sekali nih program latihannya. Bahkan mungkin untuk di awal saya tidak menganjurkan sampai ke olahraga yang sifatnya latihan fisik, tapi lebih ke arah coba tingkatin dulu aktivitas hariannya. Jadi kan kalau kita bicara physical activity kan nggak langsung harus olahraga, tapi juga ada namanya NEPA atau non exercise physical activity, di mana gerakan-gerakan kayak gerak di rumah, beres-beres, naik turun tangga, itu tuh juga bisa memberikan efek. Walaupun memang tidak sesignifikan kalau latihan fisik. Nah, tapi kita bisa coba dari situ paling tidak. Kalau memang dia nggak bisa untuk olahraga karena satu kondisi medis, paling tidak jangan mager juga gitu. Benar. Coba maksimalkan geraknya di rumah. Kayak Betul. Gitu. Nah ini buat para ibu-ibu di rumah nih, nggak ada alasan sebenarnya buat nggak olahraga. Buat mager lah, terutama gitu. Jangan alasan buat mager gitu. Bener. Malah ini kalau mager untuk ibu hamil, malah dampaknya cukup ini dok ya, serius juga dok. Serius. Ya. Artinya memang mempengaruhi proses persalinan nanti gitu. Jadi pada akhirnya lebih baik kita tetap olahraga dengan olahraga yang sudah sesuai porsinya. Gitu. Jadi buat ibu-ibu hamil jangan tiduran aja nih nonton rebahan gitu. Nonton Suara Hati Istri. Iya, biasa ditawan. Enggak juga sih. Jadi kan suka baik yang kayak gitu dok ya. Karena asumsinya udahlah ibu hamil mah istirahat aja gitu. Nah itu yang jangan. Jangan. Jadi kemungkinan memang kenapa kebanyakan ibu hamil tuh agak susah persalinan itu kemungkinan faktornya itu juga dok ya. Atau itu terlalu drastis naik berat badannya. Oh gitu. Terlalu melar. Wah, itu juga termasuk. Tapi tadi ya lagi-lagi pastikan dulu nih kondisi kehamilannya, ibunya sehat apa enggak. Kalau sehat gaspol. Jangan gaspol juga deh. Tadi dok kan tadi yang membahas tadi kan soal berat badan nih dok. Nah misalkan kalau berat badan dan juga kondisi hamil itu ada khusus juga nggak sih dok? Ini kan perbedaan kondisi fisik nih. Iya. Ini jadi mempengaruhi juga nih dok. Tentunya gini, orang kalau punya kondisi kegemukan, itu pasti akan mempengaruhi dari tingkat kebugaran dia. Pasti dia akan lebih ibaratnya lebih berat untuk beraktivitas fisik. Ditambah juga untuk kondisi-kondisi seperti misalnya di kakinya, di lututnya, di sendi ankle-nya. Itu harus diperhatikan. Jadi makanya memang kenapa yang namanya olahraga itu nggak cuma buat ibu hamil, untuk semua orang itu harus kalau bisa individual made, tailor made. Jadi buat si A, buat si B, buat si C itu beda-beda. Kalau tadi ibu hamil dengan berat badan yang terlalu besar, misalnya kita mungkin bisa kasih program yang kasih low impact dulu deh. Jangan banyak hentakan-hentakan. Karena apa? Takutnya ke lututnya sakit, misalnya kalau nggak biasa. Makanya kita kasih yang low impact gitu, misalnya kayak sekedar jalan cepat gitu kan, atau misalnya bahkan chair exercise juga bisa, dia di atas kursi, dia menggerakkan bagian tubuhnya, kakinya, tangannya, tapi nggak ada hentakan yang cukup berarti untuk sendi-sendi kakinya. Jadi lagi-lagi kita mesti lihat orang per orang. Orang pasti beda-beda untuk orangnya dok. Nah, tadi kita ngomongin soal gerakan dan lain-lain nih dok. Tapi kalau misalkan kita ngomongin soal equipment khusus atau starter kitnya, starter kitnya untuk ibu hamil yang mau olahraga tuh apa aja sih yang harus disiapkan dok? Kira-kira yang bisa di-sharing? Jadi kalau ibu hamil ini, kalau saya sih melihatnya karena kita nggak mau olahraga yang terlalu berat, itu sebenarnya nggak perlu banyak equipment. Oh gitu. Kecuali kalau misalnya saya gini, kayak kita bicaranya dia mau coba untuk jalan kaki, terus ya sepatunya paling ya jangan lari jalan pakai sendal suawau. Sendal suawau. Suawau hampir merek lagi. Enggak sengaja. Atau misalnya pakai heels gitu kan. Waduh, jangan dong. Jadi pakai sepatu yang memang nyaman, yang soalnya cukup empuk, sehingga bisa membuat ibu itu enjoy ngerjainnya dan juga nggak bikin masalah. Tapi kalau bicara kayak equipment yang sampai kayak
barbel, dumbbell gitu. Mungkin ada bola besar apa namanya itu dok? Jimbol. Nah itu gitu memang kan. Itu memang bisa dibilang untuk beberapa gerakan akan sangat terbantu kalau kita punya kayak jimbol. Kita punya medicine ball mungkin yang ringan juga bisa, tapi bukan berarti harus punya itu juga. Iya, mungkin itu tambahan aja sih kalau emang mau lebih ini ya dok. Kalau mau bikin misalnya modifikasi gerakan yang lebih seru gitu dan lebih aman, itu bisa pakai beberapa pattern kayak tadi jimbol tadi atau yoga ball. Yoga ball betul. Dan juga mungkin kalau yang senam pilates gitu ya dok ya. Matrasnya atau enggak ya karpet iya, atau enggak kasur Palembang juga. Matras juga nggak ada ya. Saya kalau matras nggak ada. Kalau matras nggak ada, kita bahkan pakai kadang-kadang nih saya pribadi nih pakai ya karpet atau pakai sejadah juga bisa kali. Sejadah yang biar nanti abis olahraga udah azan nih. Iya langsung. Contoh aja. Oke, contoh aja. Oke, tadi udah dijelaskan cukup detailnya dari dokter. Mungkin dari pemirsa semua sahabat Bethsaida sudah banyak nih pertanyaan-pertanyaan buat dokter Dika yang cukup menarik nih pertanyaannya. Oke, kita langsung masuk ke sesi Q&A. Udah kayak YouTube gitu ya. Ya, nanti ada giveaway nih. YouTube apa dinas sosial. Oke, kita munculkan untuk pertanyaan-pertanyaannya yang sudah banyak banget nih dari sahabat Bethsaida. Boleh teman-teman dari tim? Oke, udah keluar semua nih. Oke, langsung aja ya ke pertanyaan pertama ya. Dan pertanyaan pertama dari Ibu Elgiana Anggun. Dokter, kalau naik turun tangga di kantor untuk ke toilet, sehari bisa 8 kali. Itu olahraga kan dokter? Hahaha, dia ada ketawa juga. Minta saran olahraga untuk ibu hamil yang aktif kerja kantor. Dari pagi sampai malam dokter. Olahraganya sebaiknya kapan dan apa? Soalnya sampai rumah sudah capek. Oh, udah capek duluan nih. Iya, jadi memang gini. Kalau bicara naik turun tangga, sebenarnya tadi itu masuk ke NEPA. Jadi tadi ya saya coba ulang lagi nih, kalau kita bicara tingkat physical activity atau aktivitas fisik, itu kita bicaranya itu ada 3 kelas, tiga klasifikasi lah, tiga kelompok. Yang pertama adalah NEPA. NEPA itu tadi yang orang nyapu, ngepel, orang jalan ke stasiun misalnya, tapi sependek gitu ya, atau misalnya orang-orang yang nyuci mobil dan sebagainya lah, pokoknya ini yang memang terkesannya capek. Tapi masuknya bukan latihan fisiknya. Kenapa? Karena segala kegiatan itu tuh nggak pernah ada patokannya, nggak pernah ada dosisnya. Yang namanya olahraga, atau sebenarnya kalau bicara yang bahasa yang lebih pasnya adalah latihan fisik ya, atau exercise. Yang namanya exercise itu kalau misalnya kita mau definisikan, dia adalah sesuatu kegiatan yang sifatnya itu dia terencana, terstruktur, ada strukturnya, kayak ada pemanasannya, ya kan, ada intinya, ada repetisinya juga jelas. Ada repetisinya jelas. Kemudian dia teratur, jadi nggak cuma sekali-sekali, dan dia terukur. Terukurnya apa? Kita tadi bisa dilihat intensitasnya. Kalau kita misalnya bicara pakai jam tangan gulain, bukan garam, gulain, garamin, produk lagi kan. Nah jadi kalau pakai jam tangan yang bisa mengukur tuh nadinya, itu kan bisa ketahuan tuh intensitasnya. Terus juga kita bicara ada patokan waktu. Intinya ada dosisnya lah. Nah untuk yang NEPA tadi itu dia nggak ada tuh patokan dosis kayak begitu. Benar. Tadi yang ibu siapa namanya? Ibu Elgiana. Ibu Elgiana kan kalau naik turun tangga kan senyampainya aja. Ya kan kalau orang jogging nih, contoh nih orang jogging nih ya. Orang jogging terus dia dia punya plan, hari ini gue mau 30 menit misalnya. Itu 30 menit. Berarti kan dia dari 0 sampai 30 menit dia nggak bakal berhenti dong harusnya kalau dia mau sesuai yang program. Betul. Coba naik turun tangga. Misalnya naik turun tangga mau ke lantai 3 gitu kan. Lantai 3 udah nyampe. Wah, baru 2 menit. Turun lagi deh. Ternyata 5 anak tangga doang. Jadi dia adalah kita nggak bisa matok waktu. Iya, betul. Kecuali kalau tadi emang naik turun tangganya diatur speednya, kemudian dihitung waktunya gitu kan. Ntar bosnya bilang, ini ngapain naik turun tangga rajin banget. Bosnya bukan kerja. Iya, naik turun tangga gitu kan ibaratnya. Iya, makanya. Nah, jadi intinya adalah dan itu kan cenderung bisa dibilang cenderung singkat banget ya. Paling berapa lama sih naik turun tangga gitu. Bagiannya juga mungkin ke lantai berapa sih gitu misalnya kan. Saya kalau lantainya mungkin orang kalau naik turun tangga paling 2-3 lantai maksimal. Jarang ya saya ngeliat apalagi ibu hamil 10 lantai naik tangga gitu misalnya contohnya. Itu kira-kira udah empot-empotan. Nah, artinya pasti biasanya cenderung singkat. Sementara kalau mau kita bicara prinsip olahraga ya kardio terutama, itu baru dapat efek tuh setelah kita bergerak 10 menit nonstop. Jadi kecuali kalau memang naik tangganya itu menghabiskan 10 menit nonstop, itu bisa dihitung sebagai suatu latihan fisik. Tapi kalau cuma tadi yang gue bilang hitungan 1-2 menit ya belum. Itu cuma NEPA.
Meskipun memang itu bermanfaat juga. NEPA ini bukan berarti tanpa manfaat ya. Betul. Kalau kita bicara kebugaran jantung, kebugaran otot, memang yang lebih cocok untuk naikin tuh yang bentuknya exercise. Yang tadi ada dosisnya. Tapi NEPA ini pun juga dia punya manfaat baik untuk kalori. Untuk kita ngebakar kalori supaya nggak gampang gemuk. Supaya bahkan bisa mengendalikan berat badan kita. Berat badan. Jadi tadi jawabannya begitu Bu Giana. Terus olahraga yang cocok ya tadi ya? Iya. Jadi sebenarnya secara general nih ya, kalau kita bicara olahraga yang cocok untuk orang yang sama sekali nggak punya waktu, itu adalah dengan melakukan latihan yang sifatnya high intensity. Contohnya interval atau circuit training. Tapi ini kan ibu hamil nih. Iya. Kalau kita kasih yang berat itu kan takutnya nggak kuat ya, karena juga nggak terbiasa atau juga karena udah keburu capek juga. Iya. Gitu. Jadi gini, kalau emang bener-bener secara waktu bener-bener nggak ada nih, sebenarnya kan nggak terlalu lama juga ya, 30 menit gitu. 30 menit cukup. Ini pun boleh dicicil loh. Jadi nggak cuma KPR doang ya, bisa dicicil. 0% ya dok? Ya, jadi olahraga pun bisa dicicil. Contoh gini, kita mau bikin kan tadi, kalau kita bicara rekomendasi kan pengen sehatnya kan sama ibu hamil juga sama tadi yang aku bilang 150 menit seminggu. Kalau kita bikin misalnya bisa 5 hari ya dulu deh. 5 hari itu cuma setengah jam per harinya. Nah, udah mana cuma setengah jam per harinya, itu juga bisa dicicil lagi, di breakdown. Oh gitu. Bisa di breakdown tadi yang aku bilang, paling tidak sekali bayarnya nih, itu 10 menit tadi yang aku bilang. Jadi 10 menit non-stop itu bisa dipakai untuk kita bayar nyicil. Jadi kalau misalnya mau nih 10 menit pagi, 10 menit siang pas lunch gitu kan, kemudian 10 menit pas pulang sore, itu bisa. Iya benar-benar. 30 dikali 5 150 dapat. Jadi nggak perlu menyempatkan yang belum sempat 30 menit itu nggak juga sebenarnya. Nggak harus satu waktu 30 menit langsung sekaligus ya dok? Bisa dibikin tadi dicicil. Tetap efektif tapi ya? Tetap efektif. Mungkin memang ada beberapa mungkin bisa dikatakan perbedaannya ya, perbedaan antara orang yang mau benar-benar ngerjain langsung sama yang dicicil. Tapi tetap bermanfaat baik buat orang yang lakuin. Betul. Tapi case kayak gini dok suka jadi pembelaan nih buat ibu-ibu nih. Saya muter-muter di mall udah kayak olahraga kok. Nah coba, pernah nggak ibu misalnya lagi jalan di mall terus ngukur nadi, ya kan? Kurang ngebut nih jalannya, terus akhirnya di jalan cepet kan nggak mungkin. Saya ke departemen store sana. Nah pasti kan kalau kita ke mall tuh, kalau ibu ke mall kan, berhenti dulu gitu kan, ngelihat atas. Belum tangganya tangga eskalator. Iya lagi. Jadi emang gimana kardionya? Jadi gitu, intinya adalah selama latihan yang nggak nyampe, selama pergerakan yang nggak nyampe 10 menit nonstop itu belum ada efek kardionya. Ya intinya terstruktur lah ya kalau untuk olahraga dan terukur. Oke. Itu dia tadi sudah terjawab ya untuk Ibu Elgiana. Dan pertanyaan berikutnya, pertanyaan kedua dari Ibu Nur Afifah Thohir. Izin bertanya, beberapa pertanyaan dokter. 1, apakah jenis dan intensitas olahraganya berbeda per trimester kehamilan atau sama dokter? Tadi udah ya, jadi kalau di trimester akhir memang cenderung kadang lebih turun tuh intensitasnya. Nah, yang pertama udah jawab. Yang kedua, apakah dengan berolahraga saat hamil bisa meningkatkan potensi janinnya masuk panggul lebih cepat atau memudahkan persalinan normal dokter? Iya, ini juga deh ya. Iya, orang olahraga ibu hamil yang lebih aktif, dia lebih mudah. Lebih mudah, tapi udah kita singgung terus ya. Yang ketiga, bagi ibu hamil yang sebelum hamil jarang berolahraga, tetap disarankan untuk berolahraga saat hamil ya dokter. Terima kasih. Iya, tadi ini juga sudah dari intinya kalau kita baru memulai, itu harus start dari bawah. Jadi coba jalan cepat dulu, Ibu siapa? Ibu Nur Afifah ya? Iya. Ibu Nur Afifah mungkin bisa Bu, kalau Ibu memang jarang olahraga, pengen nyobain nih, coba deh bikinnya dulu jalan cepet. Ini tapi saran saya nih ya, kita baiknya konsul dulu ya, SPOG-nya sehat apa enggak nih? Kalau emang kata SPOG-nya sehat dan memang nggak ada kondisi medis khusus, itu bisa coba dari yang simpel-simpel kayak jalan kaki. Jalan kaki nggak usah ngebut-ngebut amat gitu ya. Senyamannya dulu kalau baru memulai mah. Bikinnya juga misalnya berapa? 20 menit? 20 menit. Boleh. Tapi dok, kalau 20 menit berarti ntar nggak nyampe dong. Tadi yang rekomendasi 150. Nggak apa-apa. Sedapatnya dulu aja. Contoh nih, dok, aku bisanya cuma 3 kali aja deh. Kayaknya kalau 4 kali udah capek gitu. Terus berapa menit? Kayaknya 20 dok, maksimal 20 lah. Saya jalan cepat aja gitu. Ya udah, jalan cepat, nggak usah lari. 20 menit, nggak usah setengah jam, dan cuma 3 kali. Ini berapa tuh? 60 kan 60, baru? Iya. Kan tadi 150 dok, nggak apa-apa. Tapi pelan-pelan dinaikin. Bertahap. Coba minggu depan atau 2 minggu lagi, bisa nggak bikin 4 kali? Atau bisa nggak 20 jadi 25 menitnya? Betul. Ntar pelan-pelan dibikin sampai ke 150. Sama kayak orang umumnya juga ya dok ya? Bertahap buat orang yang memang belum pernah olahraga sebelumnya. Pertama kali olahraga ya bertahap dari pelan-pelan dulu. Iya, tapi mungkin untuk ibu hamil kita lebih halus nih mainnya, bisa lebih halus progresnya. Betul. Oke, tadi sudah terjawab ya, tadi 3 pertanyaan ya dari Ibu Nur Hafifah. Berikutnya pertanyaan, ada lagi pertanyaannya? Oke,
Nah, tadi dari Bu Nur Afifah, berikutnya ada Ibu Dewi Bulan. Wih, namanya keren banget asli. Dan saya Rumun. Waduh, baru mau ngomong. Pagi Dokter Dika, pengalaman pribadi nih saat olahraga senam hamil dilakukan pribadi lewat online. Namun saat berlangsungnya perut saya pernah kram gitu dok. Bagaimana menanganinya secara sigap? Adakah saran olahraga untuk saya? Dan satu lagi, bagaimana mengatasi rasa haus yang terus-menerus ya dok? Apakah itu wajar? Oke, baik Ibu Goddess of Moon. Keren ya? Keren ya Goddess of Moon. Kayak ganti nama itu aja deh. Jangan. Kita mesti potong kambing lagi. Jadi Bu Dewi Bulan ini menarik nih ya. Kalau kita bicara kram, saya mesti tahu nih, ini kramnya adalah kram kontraksi rahim atau kram otot perut. Karena beda tuh. Beda ya? Beda. Kalau kram otot perut ini cenderung kerasa nih, perutnya keras. Dalam arti dia ada kontraksi di otot abdomen. Tapi kalau kontraksi rahim mungkin ini dokter SPOG yang lebih paham. Itu yang saya tahu, dia tuh lebih menyebar sakitnya. Lebih menyebar dan lebih tidak. Kalau di otot kita kerasa banget nih, di area otot perut kita tuh emang benar-benar kencang gitu kan. Betul. Ototnya. Maka kalau misalnya bicara otot rahim yang kontraksi, wah itu saran saya konsul ke SPOG dulu deh. Konsul ke SPOG dulu, takutnya tadi ada kontraksi prematur misalnya. Betul. Ya. Tapi kalau otot perutnya yang kontraksi, otot geraknya nih, otot gerak kita yang otot perut yang kontraksi, itu dengan stretching. Nah, stretchingnya gimana? Sebenarnya kalau perut itu memang paling enak dibantu. Tapi kalau misalnya nggak bisa, cara yang bisa kita kerjain tuh caranya gini. Bisa peragain nih. Ya boleh dok. Jadi mungkin mau ngapain? Ininya tuh ke atas. Mas kameramen bisa di ini nggak kameramen? Saya mau ngeliat. Saya ikutan juga nggak nih? Nggak usah. Agak nggak ditunjukin di layar dong, biar saya bisa ngeliat. Oh iya, layar khususnya layar utama. Nah itu. Jadi ininya tuh, nih. Kita bikin si tangan ini itu menumpuk ke sana, ke atas, ditarik setinggi-tingginya. Tapi ini dalam posisi berbaring ya. Saya kalau berbaring ke depan meja deh. Jadi bayangkan saya berbaring, terus saya begini nih. Nah, ini adalah kita mencoba untuk membuat saya berdiri dikit ya. Ini nyangkut. Iya. Nah, jadi contohnya di sini. Gimana ya? Oke, Bu. Jadi ininya tuh dibikin, ini kondisi berbaring ya contohnya ya. Berbaring ya. Nah, ini bikinnya lurus ke atas, si kakinya juga sama. Kakinya lurus? Kakinya juga sama, dibikin lurus. Dibikin selurus-lurusnya ke bawah. Jadi bentuknya begini. Oke. Gitu ya, pokoknya gitu ya. Saya jadi agak susah nih. Maksudnya tempatnya kasur, besok kita sediain matras deh. Tapi ini adalah gerakan yang meregangkan otot yang kan kalau gini, konsepnya kalau kita mengalami kram, itu kita lawan pelan-pelan arah tarikan ototnya. Arah tarikannya benar. Kalau otot perut itu kan dia bikin kita jadi ngebungkuk. Iya kan? Karena kan dia fungsinya emang dia untuk ngebungkukin badan. Nah, kalau kita kalau itu dia kram, kita lawan dengan melentingkan kayak. Merentangkan gitu. Merentangkan sampai ke atas. Nah, dibantu dengan tangan ini dia naik ke atas, kakinya dia lurus bawah. Kayak gitu. Jadi seperti itu. Dan kalau misalnya memang kalian belum cukup besar, itu bisa dengan kobra juga. Apa tuh, Bro? Kobra ini. Jadi kobra yang kayak gini nih, contoh. Ini kalau kalian belum terlalu besar ya, kalau besar mungkin susah. Yang posisinya kayak gini. Nah gitu. Iya, begitu. Namanya kobra yang nyaman, Beb. Yang gitu ya pokoknya. Pokoknya itu adalah merentangkan atau melawan secara pelan-pelan arah tarikan ototnya. Dok. Tadi epic sih. Oke, jadi gitu ya. Mudah-mudahan menjawab ya, Bu. Siapa tadi nih? Bu Dewi Bulan. Mudah-mudahan dengan peragaan saya itu absurd. Itu bisa menggambarkan lah paling tidak. Menghibur sekali. Oke, Bu Dewi Bulan, itu tadi sudah terjawab. Sangat terjawab. Oke, kita langsung ke pertanyaan berikutnya dari Ibu Cynthia Surjani. Selamat pagi Dokter Andika, boleh diberikan contoh olahraga yang tepat untuk ibu hamil yang menderita penyakit jantung? Nah, ini dia. Dengan sudah pasang ring di pembuluh darah dan tensi darah yang cukup tinggi. Oke. Kalau untuk kasus kayak gini, ini saya bisa katakan ibu perlu konsul dulu. Karena kita juga mesti tahu apakah memang seperti apa kemampuan jantungnya. Berarti sudah terjantung ya? Iya, jadi kita mungkin bisa 3 nih yang main nih. Dokter jantung, SPOG, sama SPKO. Karena selain dari kehamilan tadi, kita juga melihat apakah jantung ini cukup kuat untuk diberikan beban latihan sampai sekian level. Karena kita juga kalau kayak gitu mesti supervisi malah menurut saya. Lebih aman tuh untuk dipantau. Jadi
Kalau saya ngasih pasien latihan itu bisa yang bentuknya bisa dikerjain di rumah bebas, tapi juga kadang saya butuh untuk supervisi langsung. Oke. Jadi sambil dia latihan, sambil saya awasin. Dengan apa? Dengan monitor heart rate, monitor nadi. Iya. Saya bisa lihat, oke ibu cukup segini atau kurangin. Tapi kalau misalnya dilepas, kita nggak bisa monitor kan. Nah itu baiknya tadi setelah kita dapatkan pemeriksaan dari dokter jantung juga, SpOG-nya sama SPKO-nya. Jadi ntar dari SPJP atau jantung bakal ngasih tahu, oke ibu ini nih masih boleh latihan tapi cuma boleh sampai nadinya sekian. Oke. Ntar bisa ketahuan tuh dengan treadmill test segala macam bisa kelihatan. Dari SpOG-nya nggak ada isu khusus, tapi dari jantungnya tadi misalnya maksimal sekian nadi per menit, gitu, nadi kali per menit nadinya. Ntar saya atau SPKO akan bikin programnya. Oke, artinya berarti ibu ini bisa mengerjakan program A, B, C, D dengan nadi sekian gitu. Oke. Jadi harus konsul kayaknya. Konsul dulu ke dokter jantung, baru tadi SpOG sama ke dokter langsung. Oke, tadi sudah terjawab dari Ibu Cynthia, dan berikutnya ada dari Ibu Trisa Fabiola. Selamat pagi dok, mohon izin bertanya, bagaimana perencanaan olahraga pada ibu hamil dengan komorbid obesitas? Ya. Targetnya apa ya dok? Lalu dok, apabila ibu hamil trimester 2, akhir atau awal trimester 3, baru memulai olahraga, apa jenis olahraga yang disarankan dan bagaimana pengaturannya? Gitu. Oke. Jadi kalau kita bicara tadi ya komorbid obesitas ya, berarti kan kegemukan. Kalau kita bicara olahraga atau gini, tata laksana untuk pasien yang obes itu selalu 2 intervensinya. Dari olahraga sama dari diet, itu sudah wajib. Jadi kalau kita bicara targetnya apa, ya mungkin ini juga saya harus koordinasi dengan SpOG. Karena yang namanya penurunan berat badan itu nggak sama orang yang hamil sama nggak hamil. Karena memang kan sudah di-expect untuk naik juga kan, secara baik. Jadi memang harus dilihat dari SpOG-nya itu bolehnya berapa sih kenaikannya untuk ibu ini gitu kan. Jadi harus dikendalikan seperti apa, dan fungsi kita dari SPKO dan juga SPGK adalah mengatur gimana lifestyle yang bisa ngedukung ke arah sana. Nah, kalau dari makanan mungkin dari SPGK ya. Nah, dari saya pasti akan memberikan latihan yang sifatnya kardio dan juga penguatan otot. Kenapa? Karena otot itu dia sangat membantu untuk bisa meningkatkan metabolisme kita. Jadi kalau orang yang ototnya dia cenderung lebih tinggi massa ototnya, maka dia akan memiliki metabolisme yang lebih baik, lebih tinggi, sehingga akan membuat kondisi pembakaran lemaknya itu lebih optimal. Nah itu makanya kenapa saya akan kasih program kardio sama strengthening. Tapi kardionya apa bentuknya, strengtheningnya gerakan apa yang dilakukan, itu tergantung lagi-lagi kebiasaan dan kebisaan si pasiennya. Oke, itu tadi sudah terjawab. Saya udah berapa pertanyaannya tadi? Udah 3 ya. Oke, 2 lagi deh. Dari Ibu Futsia Anggra ini ya mungkin. Halo Dokter Dika, kalau misal sebelum hamil memang sudah terbiasa plank dari gerakan, apakah aman plank tersebut untuk saya? Kebetulan sudah masuk bulan ke-7 dan selama ini saya menghindari plank dalam olahraga saya. Oke. Jadi ini berarti kan sudah lebih ke arah bicara strengthening ya. Kita bicara strengthening, terutama core. Jadi kalau kita bicara plank kita bicara core strengthening. Nah, ada 2 yang saya mungkin ingin sampaikan. Pertama adalah tadi apakah ibunya hamilnya aman ya, apakah ada kelainan apa enggak. Kalau enggak ada, coba apakah saat melakukan plank ya ada kondisi yang muncul seperti misalnya rasa tidak nyaman, rasa nyeri, bahkan misalnya kalau memang ada muncul rasa nyeri, rasa nggak nyaman, rasa yang tidak menyenangkan lah gitu ya, mungkin bisa jangan langsung ditinggalkan sebenarnya, tapi bisa dimodifikasi. Contoh, ibu biasa nge-plank pakai ujung jari kaki sama tangan, mungkin bisa dibuat pakai lutut. Jadi yang namanya plank itu kan dia ada level-levelnya. Kalau emang satu level dia nggak kuat, jangan langsung, wah nggak mau deh. Tadi kan ibunya bilang, saya nggak mau nge-plank lagi. Kalau misalnya memang ibunya mau coba nge-plank lagi dan rupanya kok kayaknya terlalu berat atau nggak nyaman, coba modifikasi dulu. Tadi misalnya biasa pakai ujung kaki, sekarang pakai lutut planknya. Saya nggak perlu meragain lagi kan? Nggak usah, kasihan. Nah, bukan kasihan, ini susah mau meragain plank. Jadi kalau misalnya kita bicaranya modifikasi labelan latihan, coba cari yang kita nyaman. Tapi secara general sebenarnya cukup aman untuk plank. Kenapa? Karena apa? Karena dia tidak membuat satu penekanan khusus ke janinnya. Tapi dengan catatan begitu beres jangan ngebanting gerak gitu kan, orang banyak yang plank begitu beres belum, jangan. Jadi mesti hati-hati. Jadi intinya adalah supaya tidak terlalu ngeblak gitu, jangan sampai kita effortnya berat sekali. Tadi coba dirasakan lagi. Apakah saya planknya mesti modifikasi? Karena kan pasti ada peningkatan berat badan, peningkatan bawah janin juga pasti kan akan lebih men-challenge. Coba modifikasi dulu, jangan pakai ujung kaki tapi pakai lutut. Terus kemudian kalau biasa nge-plank semenit, ya coba jangan semenit dulu, coba aja 30 detik dulu atau bahkan 20 misalnya. Nggak apa-apa, is okay. Atau mungkin 15, kalau emang kuat 15 ya udah, tapi rest
repetisinya tambahin, setting tambahin. Jadi intinya adalah gerakan plank relatif aman, asalkan tadi dilakukan dengan sesuai dengan kemampuan. Betul. Jadi perhatiin kemampuan dari diri juga ya. Banget ya. Oke, tadi Dokter Diki Indra. Dokter Diki dari Dokter Diki. Izin bertanya dok, bagaimana pertolongan pertama pada ibu hamil yang mengalami trauma karena olahraga sampai terjadi perdarahan dan sakit perut hebat dok? Ya kalau kayak gini omongan udah IGD dok. Kita nggak bisa lagi, karena apa? Karena kan takutnya solusi plasenta ya. Kalau orang bicara ibu hamil, kemudian dia kena benturan, kemudian dia pendarahan, yang kita takutkan adalah plasentanya copot, robek. Oke. Ya itu yang kita nggak bisa apa-apain lagi. Maksudnya kita nggak mungkin kasih kompres dulu lah perutnya, nggak bisa. Jadi mau nggak mau itu mesti ke IGD. Langsung ke IGD itu sih. Penanganan khusus ya gitu. Oke, tadi sudah terjawab langsung. Terakhir mungkin ya. Dari Ibu Rasmita. Halo dok, di masa pandemi seperti ini, baik tidak olahraga berenang untuk ibu hamil? Oke, jadi sebenarnya gini ya, kalau bicara ibu hamil dan berenang, itu bagus sebenarnya. Olahraga renang juga termasuk yang mungkin belum saya sebutkan ya. Tapi dia secara kardio, dia juga sangat baik untuk ibu hamil dan juga untuk yang nggak hamil juga sama. Tapi di era pandemi ini, orang banyak bingung. Dok, boleh nggak sih dok? Ini nggak cuma ibu hamil doang nih, semua orang. Lagi pandemi gini kita berenang. Saya mau ngejawab dari segi, pertama, airnya dulu. Orang kenapa saya mau bahas airnya, karena orang banyak takut berenang itu karena menganggap airnya itu terkontaminasi. Yes. Airnya itu mengandung COVID gitu kan. Kalau kita bicara kolam renang yang wajarnya gitu ya, yang umumnya itu kan dikasih kaporit. Kaporit itu mengandung klorin sama bromin. Ini dua ini tuh yang bisa membunuh kuman, termasuk COVID sebenarnya. Jadi kalau bicara air, sampai sekarang pun juga WHO, CDC menstatementkan bahwa belum ada bukti bahwa air kolam itu mengandung virus COVID. Apalagi kalau memang dikasih tadi ada kaporit yang dikasih, memang baik gitu ya perawatan kolamnya. Tapi yang jadi masalah adalah apakah di tempat kolam renang itu ada crowd, ada keramaian. Karena kalau kita bicara keramaian, mau itu bentuknya di air, di udara, di udara nggak mungkin ya, udah terbang dong. Nah, di air, di tanah gitu kan, jadi dimanapun lah. Yang namanya crowd, yang namanya keramaian itu memiliki potensi transmisi atau penularan COVID. Jadi yang lebih takut bukan soal airnya, tapi keramaian. Jadi saran saya kalau mau berenang, kalau emang nggak punya kolam pribadi, pakailah ke tempat renang lah yang memang sepi. Iya. Misalnya ke kolam renang jam 3 pagi gitu. Buset, dingin banget dong. jangan. Maksudnya tempat yang sepi lah, jangan. Mungkin di kolam renang resort yang mahal. Gitu kan. Ada yang mau sponsor mungkin? Enggak ada. Oke, dok ya. Intinya sebenarnya aman. Cuma masalah keramaiannya dok. Karena ada proses transmisi di situ. Kan kalau di airnya sendiri kan udah ada kaporit, bromin, bromance. Jadi kalau bicara orang misalnya lagi gini nih, contoh orang misalnya kan lagi berenang terus dia di tempat yang cetek deh. Misalnya yang sepinggang gitu kan, terus ada orang lewat gitu kan, orang lewat dia batu kuhu gitu kan, nggak bicara air, itu bicara langsung dari orang ke orang. Dropletnya masuk. Jadi emang yang ngeri itu justru, dan kan kita nggak bisa pakai masker kan? Oh iyalah. Kan nggak mungkin berenang pakai masker, nanti luntur masker. Jadi intinya adalah kita nggak mungkin berenang pakai masker, artinya orang batuk, orang bersin, orang muncrat itu bisa saling gampang keluar-meluar. Makanya carilah tempat yang memang sepi. Private pool. Oke, itu tadi pertanyaan dari Ibu Rasmita yang menjadi penutup Q&A pada hari ini. Terima kasih nih dok atas penyampaian materinya. Sekiranya sebelum itu, dok ada kesimpulan nggak dari Dokter Dika terkait materi? Ya, jadi sebagaimana halnya olahraga pada populasi lain, yang namanya olahraga pada ibu hamil itu harus sangat dibuat se-tailor-made mungkin, sangat individual. Harus dibuat sesuai dengan kondisi medisnya. Ibu yang hamilnya sehat, tadi nggak punya masalah medis apa-apa, mungkin bisa meneruskan apa yang dia biasa kerjain. Larinya, joggingnya, segala macam. Tapi sebaliknya, ibu yang emang dia punya masalah medis, baik itu pada janinnya atau pada ibunya sendiri, pastinya harus sangat dimodifikasi, bahkan mungkin dibuat yang sangat amat ringan sekali. Gitu. Aktivitas fisik ini adalah kenali dulu diri Anda, apakah memang Anda cukup sehat atau tidak, dan lakukan olahraga yang memang porsinya pas buat Anda. Gimana taunya? Ya dengan konsul baiknya ya. Yes, konsul itu intinya ya. Oke dokter, terima kasih banyak nih Dokter Dika atas edukasinya sangat bermanfaat. Terima kasih dan sama-sama. Buat sahabat Betsaida yang ingin konsultasi dengan Dokter Andika, jadwal praktek dokter akan di-share ke grup WhatsApp. Dan Dokter Dika mungkin bisa umumkan nih, dideklarasikan. Apa tuh? Dokter Dika prakteknya jam berapa di Betsaida dan hari apa aja bisa ketemu dokter, silakan. Saya di Betsaida hari Senin, Rabu sama Jumat. Senin sama Rabu itu saya jam 9 sampai jam 1
siang. Jam 9 sampai 9 pagi sampai 1 siang. Oke. Kalau hari Jumat saya jam 3 sore sampai jam 7 malam. Oh, oke, jadi habis sholat Jumat ya. Iya, benar enggak? Oh, jadi nggak ada jam subuh ya, Dok ya? Nggak ada. Ini ada jam subuh. Iya, jam 3 pagi, jam 7. Oke, dokter, itu tadi udah dikasih tahu untuk jadwalnya. Ya. Pada kesimpulannya tadi dokter bilang kenali diri kita untuk melakukan olahraga, khususnya untuk ibu hamil, dan jangan sembarangan juga melakukan gerakan. Dan olahraga intinya itu bukan sekedar keliling jalan kaki ke mall, naik tangga di kantor, itu olahraga itu terstruktur dan terukur. Yes, dan teratur juga jangan lupa. Dan teratur, jadi nggak bisa sembarangan keliling mall langsung bilang olahraga. Yes. Pada intinya gitu, olahraganya aman, yang penting konsultasikan dulu ke dokter spesialis Anda. Oke, itu kesimpulannya. Dan sebelum saya tutup webinar hari ini, izinkan saya menyampaikan sedikit informasi. Jadi pada masa pandemi ini mungkin banyak dari sahabat yang khawatir nih tentang keamanan dari rumah sakit. Nah, di sini saya akan menginformasikan bahwa sahabat Betsaida nggak perlu khawatir, karena Betsaida selalu melakukan sterilisasi terhadap seluruh fasilitas di dalam rumah sakit, dan juga pemeriksaan kepada setiap pengunjung yang datang, terutama bagi para ibu hamil nih, yang ingin mengontrol kandungannya. Tapi sebagai solusi lain, kini Betsaida sudah melayani konsultasi secara online, dan juga apotek online juga. Jadi sahabat Betsaida nih dapat melakukan konsultasi dengan dokter spesialis kami tanpa perlu datang ke rumah sakit juga, dan pembelian obat tanpa khawatir harus keluar rumah. Jadi ada solusi lain dari kami yang bisa dipakai. Tetapi pada intinya Betsaida aman dari COVID dan tidak perlu khawatir untuk datang ke rumah sakit untuk mengecek kesehatan Anda. Dan untuk para ibu hamil yang berencana untuk melahirkan di Betsaida, kami punya program member khusus yaitu BCC, Betsaida Community Card, yang dapat digunakan setiap ibu atau bapak melakukan rawat jalan dan rawat inap di Betsaida Hospital. Diskon yang didapat yaitu 10% pemeriksaan lab dan radiologi, 10% diskon kamar perawatan mulai dari VIP sampai Presiden Suite, dan juga diskon 5% untuk farmasi, dan diskon 5% untuk fisioterapi. Dan program ini hanya berlaku untuk pembayaran pribadi saja. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat Betsaida dapat bertanya di WA grup webinar yang sudah disediakan, dan tim kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan sahabat Betsaida. Itu informasi dari saya. Untuk menutup acara, terima kasih sekali lagi kepada Dr. Andika. Sama-sama, dengan senang hati. Menyediakan waktu untuk mendukung keberlangsungan acara ini. Kan dokter sibuk banget, terima kasih. Aduh, Dok, udah datang. Dan sahabat Betsaida juga sudah menyediakan waktunya. Terima kasih untuk berpartisipasi pada webinar hari ini atau siang hari ini. Saya yakin edukasi ini bisa bermanfaat dan juga memberikan edukasi yang lebih lagi bagi warga-warga awam nih, khususnya ya. Oke, dokter, dan juga sebelum nutup saya ucapkan selamat tahun baru Islam bagi yang merayakan. Besok kita libur lagi. Libur lagi, baru kemarin libur. Tapi ingat, jaga kesehatan, jaga jarak. Tetap kita masih pandemi, jangan lupa, karena udah kelamaan. Kebiasaan. Rokok saja lah. Jangan. Tapi tetap jaga protokol kesehatan. Dan juga jangan ngumpul. Oke. Ngumpulnya virtual aja kayak gini. Aman virtual aja. Yeah. Oke, itu saja. Terima kasih sahabat Betsaida. Saya Dandi. Saya Dr. Dika. Kami pamit. Salam sehat Betsaida bersamamu.